Hampir semua daerah yang mengalami konflik sosial dia datang, mulai dari Ambon, Aceh hingga Sambas. Kepiawaiannya membangun perspektif multikultur menjadi modal kuat untuk masuk ke daerah-daerah berkonflik itu. Ya, dia adalah Kofifa Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama NU yang didaulat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Perempuan kelahiran Surabaya 19 Mei 49 tahun silam ini sejak muda dikenal aktif di kegiatan sosial dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Sederet penghargaan diterima atas prestasi gemilangnya. Alumni Universitas Erlangga Surabaya ini juga dikenal rajin keliling daerah terpencil untuk melakukan layanan lintas area. Lebih dari 79 kabupaten dijelajahnya untuk menyemai program pemberdayaan ekonomi bagi rakyat kecil. Semoga dengan kemampuannya yang tak perlu dipertanyakan lagi, bisa mengantarnya mengemban tugas mulia sebagai Menteri Sosial hingga 5 tahun ke depan. Tak terkecuali menyelesaikan berbagai hal terkait kartu sakti bernama Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang digadang-gadang mampu menyelamatkan ekonomi rakyat di negeri ini. Pagi, Ibu Hovifah Indar. Assalamualaikum. Pagi hari sudah sibuk agendanya, Bu ya? Iya, karena memang rencananya jam 7 kita akan start. Ini adalah parade kebangsaan kaitan dari peringatan Hari Pahlawan, tapi 100% diinisiasi oleh elemen masyarakat. Jadi Kemensos hanya memfasilitasi saja? Iya, karena leading sektor dari peringatan Hari Pahlawan memang Kemensos, jadi kami bersama-sama mereka. Iya, bisa sambil jalan mungkin, boleh, Bu? Kita bisa cerita, Bu, saat ini program Kemensos yang paling ditunggu-tunggu masyarakat dan sudah diimplementasikan program dari pemerintah ya, Bu ya? 3 kartu sakti Presiden Joko Widodo. Semua sudah hafal lah itu, Bu. Tapi paling tidak sejauh ini sosialisasinya bagaimana, Bu? Ya, jadi sebetulnya kalau menurut undang-undang memang leading sektor dari seluruh program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan itu memang Kementerian Sosial. Oleh karena itu, apakah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar maupun Kartu Keluarga Sejahtera, approval dari siapa penerimanya itu adalah Kementerian Sosial. Oke, kalau sejauh ini yang menerima 3 kartu sakti Jokowi ini, Bu, siapa saja, Bu, cakupan dari segi jumlah data Jadi kemiskinan? sebetulnya ini datanya masih menggunakan data PPLS 2011. PPLS itu pendataan program perlindungan sosial 2011 yang diambil adalah 40% kelompok masyarakat yang status sosial ekonomi terbawah. Dari 40% yang SES-nya terbawah itulah yang tercover sekarang melalui program jadi kemarin ada kartu perlindungan sosial 15,5 juta, itulah penerima KKS. Jadi penerima KPS itulah penerima KKS. Jadi datanya kita masih menggunakan data yang 15,5 juta keluarga rumah tangga sasaran. Ini yang menjadi kriteria kategori kemiskinan dari BPS atau dari World Bank? Enggak, tetap dari BPS. Jadi yang melakukan pendataan sensus ya ini tetap BPS, kemudian basis data terpadunya ada di TNP 2K. Tapi karena menurut perundang-undangan Kementerian Sosial itu memang leading sektor dari seluruh program perlindungan sosial, maka approval dari siapa penerima itu ada di Kemsos. Oke, Bu, kalau saya menyebut versi World Bank mungkin kategori orang miskin $2, tapi menurut versi BPS pendapatan per hari yang kurang dari 500.000. Ibu Hovifah menjelaskannya bahwa data kemiskinan yang sudah diverifikasi oleh BPS ini terupdate tahun berapa, Bu, yang digunakan? 2011. Jadi mestinya 2014 ini mestinya kita update. Jadi mudah-mudahan Januari 2015 ini kita update supaya bisa mengurangi inclusion error maupun exclusion error. Jadi sulit kita bisa membersihkan dari inclusion error maupun exclusion error, tapi validasi data itu memungkinkan kita untuk bisa mengurangi. Oke, pertanyaan masyarakat, validasi data yang dibutuhkan di awal ini kan dianggap merupakan kunci dasar agar bantuan yang diterima oleh masyarakat tepat sasaran. Ibu Hovifah melihatnya apakah data 2011 ini bisa digunakan sebagai verifikasi data yang bisa menuju ke target tepat sasaran? Jadi memang validasi data ini sangat tergantung sementara ini kepada seluruh proses yang ada di musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan. Jadi Musdes maupun Muskel inilah yang bisa diharapkan menjadi entry point untuk melakukan validasi. Oh, ini dulu memang layak mendapatkan tapi sekarang sudah meningkat, atau ini yang mestinya dapat tapi ternyata dia tidak tercover. Itu di dalam Musdes dan Muskel. Lalu disitulah TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatannya
Kemsos berada. Dari TKSK itulah kemudian disampaikan data itu ke Kemsos. Dari situ kita kemudian mengetahui bahwa ada 7% dari 15,5 juta penerima itu yang ternyata retur. Dan kalau retur, kepala desa atau Pak Lurahnya diminta untuk mengalihkan kepada warganya yang memang sesuai dengan kriteria itu. Bagaimana kalau secara administrasi dia tidak memiliki kartu keluarga, tidak memiliki KTP, bahkan tidak terdaftar di daerah tempat dia tinggal? Ini ya, saya senang pertanyaan ini. Jadi selama ini mereka yang unregistered itu memang tidak tercover. Jadi kategori invisible people, mereka yang tidak tergapai, tidak terlayani, tidak tersapa oleh program-program ini adalah karena mereka tidak punya KTP. Mereka tidak dalam rumpun kartu keluarga. Oleh karena itu, sekarang ini sudah dan sedang dikonsolidasikan data dari Kemsos baru 1,7 juta. Mereka misalnya yang ada di panti-panti, apakah panti sosial atau panti penyandang disabilitas ataukah panti yatim piatu, panti lansia. Sebagian besar yang anak-anak terlantar itu ditanya siapa bapaknya, ibunya, mereka sudah tidak tahu. Kalau KTP mereka tidak punya karena umurnya memang belum 17 tahun. Itulah yang terus kita validasi. Caranya bagaimana kita mengundang Orsos-Ormas, LKS itu sudah, dan saya terlibat di dalamnya. Saya minta mereka bersama-sama melakukan validasi supaya mereka meregister bagi yang belum meregistrasikan. Yang diregister bukan anaknya, tapi meregister lembaganya, sehingga ketika kemudian mendaftarkan anak asuhnya, mereka sudah punya data yang tervalidasi gitu pada suasana terakhir gitu ya, supaya tahu bahwa panti asuhan A, panti penyandang cacat B, atau panti lansia C ini mereka punya warga sekian, lalu mereka belum mendapatkan apakah kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, supaya mereka bisa menjadi coverage baru gitu ya. Di awal penerapan kartu sakti ini saya menganggap bahwa pemerintah butuh perjuangan karena harus proaktif. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang merasa dia sudah unregister tapi tidak tahu mau kemana, Bu, cara mendapatkan kartu Jadi ini? yang unregister sebaiknya terafiliasi di dalam panti-panti terdekat, supaya tidak dipersoalkan bahwa nanti irisannya begini, ada inclusion error lagi, exclusion error. Dia terafiliasi dari panti-panti terdekat, termasuk anak-anak jalanan. Dia terafiliasi misalnya di shelter-shelter tertentu atau rumah singgah tertentu. Rumah singgahnya nanti yang meregistrasikan ke Kemsos gitu, ke dinas sosial setempat lah, baru kemudian ke Kemsos. Banyak pihak yang mengapresiasi munculnya 3 kartu di pemerintahan awal Joko Widodo ini. Namun Bu Hovifah, yang menjadi catatan adalah apakah 3 kartu ini sebagai kompensasi di awal sebelum masyarakat teriak, sebelum kenaikan BBM, sebelum pengalihan bahan bakar bersubsidi? Kita tidak menyebut kompensasi kali ya, karena ini menjadi bagian dari program pada saat Pak Jokowi JK kampanye dulu. Jadi program Indonesia Sejahtera, toolsnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera. Program Indonesia Pintar, toolsnya adalah Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Sehat, toolsnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang secara programatik sudah disampaikan pada saat kampanye dan didaftarkan ke KPU ya, program-program Capres-Cawapres itu. Bahkan kemarin Badan Pusat Statistik merilis bahwa akan memiliki efek domino di mana inflasi akan tinggi, bahkan harga yang lain akan ikut naik setelah kenaikan BBM. Apakah sebanding, Bu, jumlah cash transfers dari pemerintah kepada masyarakat miskin ini? Beberapa daerah tertentu pasti punya tingkat kemahalan yang berbeda. Jadi misalnya daerah makin ke timur atau makin ke barat pasti punya tingkat kemahalan yang berbeda. Jadi tidak bisa menganalisir bahwa ini kemungkinan efek dominonya berat di mana atau ringan di mana. Tapi paling tidak ada sapaan dari pemerintah bahwa ada beban dari masyarakat yang memang sudah terantisipasi dengan program perlindungan sosial ini. Perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya, Bu. Kan ya bisa dikatakan berbeda tapi serupa ya, Bu ya. Bantuannya dalam bentuk uang yang ditransfer, mungkin di pemerintahan sebelumnya diberikan sesudah kenaikan BBM. Tapi kalau saat ini kan sebelum adanya pengalihan bahan bakar bersubsidi. Ada ruh baru, ada nafas baru yang sebetulnya program ini tidak 3 kartu, 4 ya mestinya. Yang satunya adalah KSKS, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Nah, KSKS ini akan ditukarkan di kantor pos dalam bentuk SIM card. SIM card dimasukkan di handphone, nanti akan keluar SMS bahwa penerima nomor sekian itu punya dana sekian. Yang menarik adalah pada saat hari H diluncurkan, itu hari Senin tanggal 3 yang lalu, kira-kira jam 4:30 sore saya dapat update dari PT Pos bahwa dari 600 penerima KKS itu yang sudah dicairkan 403. Dari 403 itu 15 mencairkan full 400.000. Tapi yang lain itu mencairkan 150.000, 200.000. Apa artinya? Artinya mereka
mereka sudah mulai diajarkan bahwa kalau memang tidak butuh untuk belanja hari ini semua ya disimpan. Makanya KSKS, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Kejelasan nominal Bu dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, masyarakat mendapatkan berapa ini? Ya, kalau Kartu Indonesia Pintar itu akan diterimakan kepada siswanya. Jadi kalau dia SD setahun 450.000. 1 tahun? Ya, bukan setahun. 1 bulan ya Bu? Bukan. Karena ini di luar SPP kan, ini hanya untuk kebutuhan kalau dia mau beli sepatu, dia mau beli buku, dia mau beli seragam. Kemudian SMP atau sanawiyah mereka dapat 250 per tahun, dan kalau SMA 1 juta per tahun. Nah, itu diterimakan kepada siswanya. Kemudian yang Kartu Indonesia Sehat langsung kepada BPJS. Jadi itu PBI, penerima bantuan iuran 19.200 per bulan. Itu langsung ke PBI, tidak ke penerima program. Jadi penerima program itu akan mendapatkan privilege-nya adalah layanan di rumah sakit. Kalaupun mereka harus mendapatkan layanan inap atau operasi, itu tercover di situ. Nah, KKS itu 200.000 per bulan November Desember. Ya. Oke, terkait dengan pelayanan dan juga nominal yang diberikan, menurut Kemensos sendiri apakah itu sudah sesuai dengan standar masyarakat miskin yang sesuai 400.000 per tahun ya Bu ya? Saya menyebutnya. Khusus bukan untuk Kartu Indonesia Pintar. Kalau KIP itu 450 ya untuk SD. 750 untuk SMP dan sanawiyah, 1 juta untuk SMA dan alia. Jadi ini kan sudah di luar SPP, jadi di luar BOS. Ini sebetulnya hanya untuk menunjang anak-anak itu. Sebetulnya kalau SMA beli buku kira-kira berapa ya setahun, atau mereka butuh seragam kan juga tidak setahun sekali, biasanya mereka butuh seragam. Jadi kalau 1 juta setahun untuk SMA, insya Allah sudah cukup. Bentuk pengawasan bagaimana agar dana itu digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah mereka. Ini betul sekali. Jadi memang pengawasan itu menjadi penting untuk mengundang partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu 3 hari lalu dari Kementerian Sosial sudah melaunching web kawalbansos.com. Nah, di kawalbansos.com itu kita mengundang partisipasi sebanyak-banyaknya masyarakat untuk melihat bahwa ini program perlindungan sosial supaya sampai ke sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya. Sebelum ada kawalbansos.com, kita sudah punya www.lapor.ukp.go.id. Ada SMS 1708. Jadi semua media ini sebetulnya ingin mengundang partisipasi publik supaya pengawasan itu bisa langsung disampaikan, dilakukan oleh publik dimanapun mereka berada. Mereka bisa menyampaikan pikiran-pikiran, saran-saran, rekomendasi dan seterusnya. Tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Karena tadi malam pun saya ikut menjawab beberapa di antara pertanyaan mereka, rekomendasi mereka. Gitu. Ibu Hovifa, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Depan kita akan membahas lebih dalam Bu, karena masih banyak pertanyaan saat ini yang marak dibicarakan. Ketiga kartu sakti Joko Widodo ini memiliki payung hukum atau tidak? Tetaplah bersama kami.